Dia ceritakan itu, apa, kayak kelenteng gitu ya. Papa bukan orang Kristen, cuman papa ini suka sama mama. Saben hari itu duduk di mukanya kantornya dia. Mama saya tuh SD dibiayai sekolah sama Belanda, terus lulus disuruh kerja di sana. Bapak saya tuh anaknya orang kaya, nah, ibu saya miskin. Bapak saya ini nungguin dibuka itu terus. Nah istilah itu emper itu apa ya, jadi di trotoarnya itu nunggu ibu saya pulang. Ibu saya udah pernah mau terus sampai akhirnya mau sudah. Akhirnya nikah itu dah. Jadi sesudah nikah, bapak saya itu tidak menunjukkan bayi Anda. Malam judi sudah. Jadi sebelum sakit itu malam judi. Tidak judi besar-besaran, tidak judi kecil-kecilan, seneng-seneng sama teman-temannya. Jadi judi. Waktu mama saya tuh cerita gitu di bis itu, saya kan berpikir gitu, orang kok bisa setia gitu ya, namanya laki yang gitu, akhirnya juga TBC, akhirnya sampai tua yang sakit gitu, dan dia biayai semuanya itu dari kakek, bapaknya bapak saya, dari kakek. Itu punya cincin berlian satu, dua apa satu, pokoknya saya tidak ngurus itu. Bapak saya bilang, itu jualan untuk biaya aku. Gitu. Jadi suruh jual untuk biayai bapak saya di rumah sakit. Bapak saya yang nyuruh ibu saya. Ibu saya bilang, itu cincin dari kakek, dari engkong, biar untuk anak-anak. Gitu. Kalau kamu tanggunganku. Jadi ibu saya ini tetap dia memang mau berkorban untuk bapak saya. Saya dari kecil bukan saya berpikir, saya harus dapat orang Kristen. Dan saya ingin dapat orang yang kayak ibu saya. Dapatnya ini. Nggak tahu sama apa dan ya pokoknya ibu saya dah wanti-wanti sekali. Kamu kalau cari orang ya, orang mesti setia. Setia dan memang mau berkorban dan memegang janjinya itu. Jadi sebetulnya apa yang dikhotbahkan yang lalu-lalu itu hampir sama dengan itu. Cuma ini saya lihat di prakteknya. Tapi pada waktu saya dengar ibu saya ditinggal malam-malam, ditinggal judi itu, saya marah sekali. Saya di dalam bis. Mama salah, mama. Harusnya itu kartunya papa itu, Pak. Kartunya papa itu pada waktu mama buat sop apa buat apa itu, ceplokan situ, Pak. Jadi biar nanti kalau ngaduk, biar dimakan tuh kartunya itu. Jadi kartunya yang untuk judi itu biar kalau mau makan kartu biar makan kartu itu. Marah saya kasih saya lihatin mama tuh sudah capek ke sana kemari sudah, aduh gitu. Saya lihatin mama saya kasihan juga sudah, tapi saya ingat dia kok pernah tinggal mama malam-malam dan gini-gini. Saya marah saudara gitu. Terus saya itu udah ngajari, kok dulu kok tidak mau gitu. Kartunya itu digoreng sekali di situ disuguhkan biar jadi rempeyek gitu. Saya ini ya saudara, ini biar ini juga jadi patokan hidup saudara. Itu kejadian kan sudah saya umur 20-an saudara, alias masih anak-anak dan menjelang dewasa itu. Jawabannya ini biar jadi pegangan saudara. Dia jawabnya gini mama saya. Waktu saya bilang, kok enggak mau kartunya digini. Jawabannya dia, loh mama kan orang Kristen. Oh, itu pendek dah saudara. Mama kan orang Kristen. Jadi kalau
di dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan bapak, anak, semua apapun lah. Apapun dan apapun lah. Jadi saudara harus tahu kita ini kayak tadi itu, kita ini orang pilihan Tuhan. Kita sudah disingkirkan sendiri, kita tebusan sendiri, dan kita ini orangnya Tuhan, orang Kristen. Kita orang yang beda dari orang kebanyakan. Kalau mereka gini, mungkin dibalas gini atau gini, sudah terserah. Tapi aku orang Kristen. Saya tidak katakan saya paling bisa, tapi di situ sampai detik ini saudara, kalau saya ingat, sering saya nangis saudara. Kristen itu memang punya kekuatan yang apapun keadaan kita ya. Bukan kita mau jadi Kristen karena ini enggak. Karena orang Kristen saya harus begini. Bukan kita yang membentuk agama itu, tapi agama itu yang membentuk kita. Saudara sebagai orang Kristen, saudara harus belajar tentang Kristen. Dan di situ saudara mempraktekkan, oh Kristen itu seperti ini. Nah aku sebagai suami, aku juga suami Kristen ya kayak gini. Aku sebagai istri Kristen ya harus seperti ini. Aku sebagai anak Kristen, aku ya harus seperti ini. Seperti apapun lah saudara. Aku sebagai guru Kristen ya harus seperti ini. Dan semua itu tidak mungkin kita bisa lakukan. Karena masalahnya banyak sekali. Masalahnya banyak sekali, tidak mungkin kita bisa lakukan. Tapi di Filipi 4 ayat 13 itu ada tertulis. Rasul Paulus katakan, segala perkara, segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Jadi kalau saudara itu merasa terhimpit, saudara merasa tidak bisa melakukan diri sebagai cerminnya orang Kristen, entah itu yang dikatakan integritas, atau dikatakan, saudara harus tahu, datanglah ke sana, ya. Datang sama Tuhan dan minta tolong sama Tuhan. Tuhan itu dekat dengan kita dan Dia juga sebetulnya itu sudah mengirimkan, dikatakan. Berapa kali saya lihat di malaikat itu coba saudara itu, malaikat biasa. Memang kita ini ternyata sudah dibawai malaikat untuk menopang kita. Jadi tidak segala perkara terus kita sampaikan dengan Tuhan gini, nah ya. Ya kita bisa minta tolong dengan malaikat tolong dengan aku gitu. Malaikat yang disuruhkan Tuhan itu untuk belai kita tuh, kita minta tolong. Karena itu memang Kristen memang seperti itu. Tapi lebih dari itu biar kita tahu kita hidup seperti Rasul Paulus. Kenapa sampai dia bisa gitu? Karena dia tiap kali katakan kalau hidup yang dia hidupi itu bukan dia lagi. Jadi dia rasanya mengatakan Tuhan yang hidup di dalam dirinya. Kalau dia dihina ya berarti secara tidak langsung lah, seperti menghina Tuhan yang ada dalam dirinya. Jadi dia tidak merasa terhina. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen dan saudara bisa mendalami ceritanya Nikodemus, dikatakan Nikodemus itu ahli Taurat, orang yang tahu hukum agama, tapi Tuhan Yesus bilang kamu harus dilahirkan lagi. Jadi kalau ajaran kebaikan menyuruh, saudara harus punya integritas, saudara harus nurut, saudara harus taat, saudara harus setia. Kalau saudara sendiri atau saya sendiri, sulit saudara. Dan banyak batasnya. Titik tertentu kita tidak akan bisa berlanjut. Ada yang baru sedikit sudah tidak bisa berlanjut, ada yang segini tidak bisa segini. Padahal itu loss.
kapan Tuhan aku harus mengampuni saudara? Berapa kali? Tuhan bilang 7 kali, 70 kali, itu ya kata-kata tidak mungkin. Tapi di dalam Tuhan itu gampang. 7 kali, 70 kali itu hanya bilangan. Nah kamu sebagai manusia mungkin 7 kali tidak bisa. 7 kali bisa, 8 kali tidak bisa. 7 kali 2, 14 kali tidak mungkin bisa. 7 kali, 70 kali, tidak mungkin. Kalau tidak mungkin Tuhan berarti asal ngomong, enggak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kata-kata ibu saya itu, biar itu saudara juga bisa, tidak usah harus mengalami hal yang sama ya. Karena aku orang Kristen. Karena mama orang Kristen. Saya dijawab itu saya tidak bisa. Orang Kristen itu apalagi dengan suaminya. Terus berbuat gini. Memang kalau orang bilang ya, ada seorang datang. Saya sudah cerai dengan suami saya. Lu kenapa? Waduh. Setiap hari saya yang kerja, saya yang potong-panting. Suami saya di rumah, marah-marah, dan tidak ada hasilnya. Cerai, memang itu jalan yang saya tidak katakan itu gampang ngatasi dan jangan cerai, saya tidak bisa ngomong. Cuman kalau di dalam Tuhan itu tidak ada itu. Ya bagaimana saya tidak. Ya minta tolong sama yang ngomong. Minta tolong yang nyuruh kamu itu. Kalau omongan tok, harus tahan, harus gini. Nonsen. Nggak mungkin saudara bisa, nggak bisa saudara, nggak bisa apa-apa. Saya kalau cerita, ada banyak sekali, saya baru tahu, nggak bisa, manusia itu nggak bisa. Maka dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, jadi kalau saudara sudah masuk di sana dan saudara menjadi orang Kristen yang sungguh, dan saudara belajar dan masuk, hidupku bukan aku lagi, ya saudara akan gampang melalui itu. Amin. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, kita akan sama-sama bangkit berdiri, dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan. Kami sadari Tuhan keberadaan kami, kekurangan, kelemahan kami Tuhan. Tapi Engkau adalah Allah yang penuh Tuhan dengan kasih dan rahmat. Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Bapa dalam surga, biarlah kami Tuhan, yang saat ini hadir di tempat ini, Kau berkenan Tuhan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakan kami terus Tuhan, untuk kami boleh tetap disebut sebagai anak-anak-Mu. Anak tebusan-Mu Tuhan yang Kau kasih. Terima kasih Bapa dalam surga. Kita angkat kedua tangan kita, Kau melihat Tuhan tangan-tangan kami Tuhan. Kami yang bisa memohon dan meminta Tuhan kepadamu. Berkati kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas kami dan keluarga kami Tuhan. Jauhkan kami semua ini Tuhan dari segala perkara yang menyedihkan hati kami Tuhan. Dan cukupkanlah kami Tuhan, baik secara jasmani juga secara rohani. Terima kasih Bapa dalam surga, segala puji dan hormat hanya untuk Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Seluruh umat percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Haleluya, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang telah disampaikan menjadi kekuatan bagi kita semua.
Saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk kegiatan 1 minggu ke depan. Ibadah minggu depan tanggal 6 Oktober 2024 akan tetap kita laksanakan secara online dan onsite. Dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Petugas perjamuan kudus adalah Bapak dan Ibu Rudi Hartono. Ibadah akan kita mulai pada pukul 8.30 WITA atau jam setengah 9 pagi. Dan latihan musik akan diadakan pada hari Sabtu dimulai pukul 18 WITA atau jam 6 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan yang akan diberikan dan untuk menutup ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk firman, terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami akan memberikan persembahan kami. Kami mohon ampun Tuhan atas segala kesalahan dosa kami. Dan kami mohon daripada-Mu, kiranya Engkau berkenan memberkati pemberian-pemberian kami yang sedikit ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya jika Tuhan yang berkati, ini benar-benar akan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih. Dan setelah ini kami akan berpisah satu sama lain. Kami akan kembali melanjutkan kehidupan kami. Kami mohon daripada-Mu penyertaan. Karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah keselamatan kami. Terima kasih ketika yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang percaya kami mau katakan. Amin. Haleluya. Berada dekatmu, ya Bapa, tempat perlindungan yang teguh. Kau memegang tanganku dan beri kekuatan. Amin. Curahkan semua isi hatiku. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Aku ingini sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Hanya Engkau yang kuingini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku selamanya. Kaulah Allah bagianku selamanya. Kaulah Allah bagianku selamanya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.